Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Edisi kali ini kita kedatangan seorang crafter yang ahli di bidang clay. Langsung aja kita kenalan ya. Bro, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir. Iya Mbak, senang sekali ketemu lagi kita. Iya. Intermezzo ya teman-teman ya. Saya tuh undang Bu Ros nih udah lama banget. Tapi karena beliau ini kesibukannya luar biasa ya, multi talent dengan segala aktivitasnya ya. Baru kali ini ya Bu Ros bisa ada waktu. Jadi saya seneng nih, excited sekali Bu Ros Gak bisa. enak tiap kali ditawarin, aduh Mbak Lisa, saya ada kegiatan ini itu. Akhirnya ya Bu ya. Akhirnya senang sekali Bisa hadir di sini. Iya. Iya. Ibu, ini saya mau tanya nih tentang Ibu kan crafternya di bidang clay ya. Iya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi juga ada yang mungkin belum terlalu paham. Clay itu gimana sih Bu? Bahannya apa? Terus untuk apa gitu? Oke. Clay itu banyak macamnya ya. Sebetulnya pada dasarnya ada dua jenis. Dilihat dari cara pengeringannya. Ada jenis air dry clay, ada jenis oven baked clay. Yang air dry clay itu clay yang bisa mengeras di udara suhu ruang. Tapi yang untuk jenis oven bake itu nggak bisa mengeras kalau nggak masuk oven. Oh, jadi ada yang harus di oven, Oven, ya, Bu? pakai oven kue itu mbak. Oh, listrik. oven kue Iya, itu ya. iya. Oh, Tiap iya. merek clay jenis polymer itu yang oven bake Iya. itu punya spesifikasi suhu tersendiri. Jadi ada yang rentang 110 sampai 130, ada yang misalnya di oven di 100 sampai 120 saja, nggak bisa tinggi-tinggi kayak gitu. Ya, Oh. mereknya beda. Oh, jadi clay itu ada beberapa macam ya teman-teman ya, dan tiap jenis itu memiliki spesifikasi masing-masing yang mereka juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Betul, Mas, ya. betul. Juga keperuntukannya masing-masing. Oh, gitu ya, Bu, ya. Iya. Ya. Kalau clay yang air dry yang impor itu biasanya kualitasnya lebih bagus mbak. Oh, harga lebih mahal ya, Bu? Mahal karena impor. Impor ya. Itu bisa tahan buluk ya, nggak mudah berjamur. Oh, oke. Kemudian untuk warna Nggak mudah. awet, nggak mudah. Ya. Kemudian dari segi elastisitas juga bagus, nggak mudah patah. Oh, ya. Terus ini saya kepengen ngobrol agak lain sedikit. Iya, Bu. Saya ini lihat karyanya tuh bagus semua ya, Oh. detail. Ini benar sudah ekspor ya teman-teman ya. Bahkan Guru sudah ada buku yang menerbitkan buku. Saya ingin tahu ini awalnya loh, Bu. Awalnya kenapa Ibu bisa terjun di clay ini dulunya gimana gitu, sejarahnya. Oh, gitu. Saya memang dari kecil suka membuat kreasi mbak. Suka berkreasi bikin aksesoris atau apa. Dari kecil ya, Bu? Dari kecil sebetulnya itu. Nah, waktu awal-awal ada Facebook di tahun 2009 saya punya Facebook itu mbak. Ya. Awal ya. Nggak tahu Facebook awalnya ada tahun berapa, cuman saya logonya mulai ada akun. 2009. Ya. Mulai ada akun. Itu kemudian ini diisi apa sih? Suatu hari saya ketemu temen yang dia bikin kerajinan, diposting, dijual di Facebook. Oh, bisa juga buat untuk jualan gitu. Akhirnya karya saya bros itu brosnya dari mani-mani. Waktu itu Oh, awalnya dari mana-mana ya, Bu? Mani-mani, Nggak Mbak. langsung clay ya, Bu? Ya? enggak, Ya. mani-mani mbak. Iya. Itu saya posting di Facebook, kok laku mbak. Kirimnya ke awal lagi kirimnya ke Surabaya. Terus Jadinya di Surabaya. semangat ya, Bu, Iya, ya? semangat. Iya. Bikin lagi, tak posting lagi, laku lagi gitu. Kan waktu itu trennya hijabers ya. Iya, iya. Nah, banyak Bros-bros gitu, Bu? tren-tren bros-bros yang Oh, iya. tapi dari mani-mani. dari mani-mani. Iya. Kemudian saya jalan-jalan ke toko alat tulis mbak. Iya. Itu saya menemukan bahan clay. Awalnya Ibu kenal clay. Awalnya, iya. Ini kok bagus sih warna-warni gitu ya. Saya tanya ini clay yang gimana? Oh bisa buat kerajinan. Oh ya oke saya beli. Saya coba bikin bunga-bunga. Kemudian saya beli lubang bunga-bunganya itu yang jenis air dry yang nggak di oven. Iya. Saya belum tahu waktu
langsung kering secara langsung otomatis. kering Ya. secara otomatis. Ya. Saya tata mawar-mawar kecil itu sesuai warnanya. Kemudian teman-teman kan bisa juga berteman juga dengan teman pembuat Ya, aksesoris. sesama Mereka crafter ya. Ya. sesama crafter, mereka membeli ke Kalimantan. Jadi ibu ke- jadi semacam distributor nih ya. Betul, Betul selain ya? jual aksesoris Selain juga jual aksesoris bahannya. juga kan juga jadi Iya. distributor ya. Waktu itu Iya. jenis clay yang saya bikin beda dengan yang di pasaran karena handmade ya. Iya. Jadi teman-teman lebih senang gitu. Iya. Terus bisa customize waktu Jualnya, itu, Bu? Oh, iya. customize, warna, ukuran, Iya, iya. kayak gitu. Saya jual laris. Kemudian saya rangkai sendiri juga, Mbak. Ketika saya rangkai sendiri, saya posting. Tiba-tiba saya itu ditelepon siapa ini, nomor luar negeri saya nggak kenal. Ini saya kenalkan sama saya Emil Irawan. Oh ya, saya panggilnya Om. Iya, iya. Gitu ya. Saya tinggal di Jepang. Oh, dari Jepang ya Bu ya. Indonesia, Oh, Indonesia tapi tinggal di yang Jepang. tinggal di Jepang. Tertarik dengan clay ibu. Betul. Iya, iya. Kamu belajar dari mana bisa bikin cross bunga clay gitu? Iya. Otodidak sih saya bilang gitu. Iya. Gini, dari Indonesia itu ada 5 orang yang saya berangkatkan ke Jepang termasuk saudara saya. Kamu bisa belajar. Kamu dari mana? Di Malang. Ada saudara saya di Malang, namanya Tante Emi. Saya belajar di Tante Emi waktu itu. Jadi ibu akhirnya memperdalam Berjalan betul. Tante Emi. Iya. Iya. Waktu itu saya diajari membuat bikin dari clay. gitu Iya, dari iya, clay, bunga-bunga. Jadi bunganya itu small part yang kecil. Jadi bunga kecil. bunga kecil seperti ini. Itu Terus jadi kecil. betul sistem Jepang. Jadi karena mereka belajarnya di Jepang, Iya, jadi iya, iya. mereka mengklaim itu sistem Jepang, Jepang, gitu iya, ya. iya. Bunganya tipis-tipis kan begitu. Akhirnya saya kembangkan terus itu yang saya jual. Saya pakai clay yang dari Jepang itu namanya clay resin. Oh, ini dari Jepang. Dari Jepang. Ini air dry. Ya teman-teman ya. Jadi ini bagiannya dari Jepang karena Bu Emi dihubungi langsung sama salah seorang distributor. Iya, Bu Emi itu saudaranya Pak Emil Irawan. Oh, Pak Emil Irawan. Yang punya Smarty Hand. Oh, Jadi jadi distributor besar di distributor? Jepang yang memasok bahan-bahan kerajinan termasuk clay. jadi karena Bu Emi itu posting di FB ternyata membuat sampai Pak Emil Irawan yang orang Jepang ini mengetahui dan menghubungi ibu ya. Iya. Pemilik Smarty Hand. Smarty Hand. Oh, ya, ini teman-teman Belajarnya saya ke Bu Emi. waktu Oh, itu, belajarnya ya. ke Bu Emi. Karena Bu Emi yang kirim Pak Emil ke Jepang, Ke Jepang. untuk mengajari di Indonesia gitu. Oh iya iya. Akhirnya supaya memakai produknya juga gitu. Memang tak akuin itu kualitasnya bagus, Mbak. Oh ini. Bisa tipis, realistik kayak bunga beneran, tapi kecil-kecil gitu. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Ini perlu di oven atau tidak? Enggak, Kak. Oh ini langsung ya. Cuman semua bahan ada kelebihan kekurangannya. Iya. Kalau nggak di oven, itu dia kan nggak terlalu tahan air akhirnya. Oh akhirnya kalau nggak Sedangkan, tahan air apa Bu? Jamur. Bukan. Kalau resiko kecuci, ya dia Oh dia akan apa? lembut lagi. Oh iya iya iya. melunak lagi. Iya lembek lagi. Betul, Oh iya. gitu Nah ya. pada tahun 2012 Iya. ada penerbit buku Kreatif Pustaka menghubungi saya setelah melihat karya-karya saya di Facebook. Jadi setelah tadi ada ownernya Smarty Hand Iya. menghubungi ibu, terus membuat ibu bisa skill up ya teman-teman Iya ya. betul, nggak hanya manik-manik aja. Manik-manik ya akhirnya bisa Betul. belajar clay yang langsung dari Jepang. Betul, betul. Keren ini ya ibu ya bukunya ya. Ini teman-teman ya, Bu Ros sudah memiliki buku ya. Di Buku karya. SBN waktu itu di Gramedia di seluruh Indonesia Ada ya SBN ya Bu ya. Ya teman-teman ya. Kalau mau belajar clay bisa beli bukunya. Itu nggak hanya clay aja sih Mbak, itu campuran juga Untuk semua tuntutan aksesoris ya. penerbit nggak hanya masuk clay tapi Iya. beads, kemudian kancing, rajutan, Oh, jadi semuanya ya. Aksesoris. betul, mutiara, semua masuk, sulaman juga yang bisa digunakan untuk aksesoris. Untuk gitu. aksesoris. Jadi ibu tahun seperti berapa ini. tadi dihubungi? 2012. 2012 langsung menerbitkan buku ini. Betul, itu prosesnya. Berapa tahun Bu penerbitan bukunya? Saya 4 bulan membuat buku itu. 4 bulan 4 bulan teman-teman. langsung Udah terbit jadi dan buku. sudah dicetak beberapa Dan kali. Sudah dicetak beberapa Dicetak kali. ulang Dan beberapa sudah kali. Kria Pustakanya terkenal karena dia salah Iya, satu penerbit yang betul. bagus. Iya. Biasa. Terus gimana Bu perjalanan Nah, ini? itu selama sekitar 2 tahun saya memakai produknya Smarty Hand.
kemudian ada lagi saya ditelepon masuk lagi produk Jerman. Tiba-tiba di telepon lagi. Iya, Lalu ini telepon keberuntungan ya memang teman-teman ya. memang dulu itu adanya Facebook ya, Instagram belum ada. Jadi akhirnya kalau saya lihat seperti ini berarti medsos tuh berpengaruh banget ya, sangat Bu, ya, sangat. Lintas Apalagi negara dulu, ya. dulu kan nggak ada saingannya, sekarang banyak ya. Iya semakin Dulu- banyak. Dulu Facebook aja udah bisa buat jualan gitu Iya. Mm-mm. Terus akhirnya Bu dihubungin lagi. Dihubungi masuk lagi dari produk Stadler itu Vimo, merek Vimo dari Jerman. Oh jadi Stadler ya Bu ya? Iya. Kalau di sini kita kenal Stadler itu mungkin yang untuk Alat-alat alat tulis ya. tulis. Nah, Tapi itu dia juga juga bikin produk. Dia juga Clay. bikin produk clay, Iya. ya, yang masuk ke Indonesia. Mereknya Vimo kayak gini. Oh. Ini jenis polymer clay, Mbak. Polimer. Polymer, Ya. polymer clay ini keras ya, keras. Nggak selunak ini. Tidak, Nah, iya. Kalau ini dia lebih soft ya teman-teman. soft. Kayak malam gitu ya. Nah, Ini kayak malam. ini ada treatmentnya. Jadi ini kan sekelas krayon ya, sekelas krayon logam. Kayak apa namanya penghapus. Betul, iya. Seperti penghapus. Untuk melunakkan kan, kalau dibentuk kan harus dilunakkan. Iya. Untuk melunakkan ini yang bikin effort tersendiri ya, harus keluar tenaga. Oh jadi nggak usah dikasih ini satu campuran kimia ya Bu ya? Bahan-bahan kimia Ada nggak usah. sebetulnya, tapi nggak perlu juga sih. Bahan kimia itu juga buat ngelem dengan melunakkan. Melunakkannya Ya. digiles Pak, pakai rolling pin itu. Jadi semacam kalau kita mau bikin kue. Oh gitu bikin kue. Nanti dia akan royal ya? adaptasi dengan suhu tangan kita. Iya. Dan ada alatnya kayak gilingan mie itu. Oh jadi akhirnya lama-lama dia empuk sendiri. Empuk sendiri, Oh, iya, menyesuaikan iya. suhu udara. Ya, kayak gitu. Nah, Ini kelebihannya apa Bu? cocok untuk aksesoris juga karena dia tahan air. Oh, Kalau tahan yang air. ini kan relatif nggak terlalu tahan air ya. Iya. Kalau ini walaupun kecuci, kerendam, bersih cuci, Tidak masalah. kalau kalian kita lupa gitu Iya. aman. Jadi gini ya Bu ya, kalau bisa saya simpulkan ya teman-teman. Berarti di saat kita mau bikin aksesoris, Iya. kita harus tahu ya. Kalau misalnya untuk bros, kita nggak apa-apa pakai ini, karena kan bisa Iya, dicopot. betul. Tapi mungkin kalau kita pasang ini untuk di tas, kan kita nggak bisa copot-copot ya. Bu, Iya. ya. Karena takutnya kalau tas bisa kehujanan Atau untuk teman-teman. anting, untuk Ya. untuk liontin Ya, dan itu untuk harus yang- menggunakan yang iya. ini ya Bu ya. Jadi benar-benar harus tahu peruntukannya ya Bu ya. Betul. Dan ini sudah berwarna, jadi kita nggak perlu memberi warna lagi. Kalau untuk menciptakan warna baru tinggal mixing. Oh, Iya, gitu ya, Bu, ya? mau soft dicampur putih sedikit, Oh. pingin hijaunya agak kuat campur oranye dikit, kan bisa mixing. Iya. Kalau ini Kita harus mencampur sendiri. betul pakai boleh cat air, cat poster atau cat minyak. Oh iya. Jadi memang Tapi ada itu, keuntungannya tapi itu masing-masing. ya. lebih realistik menurut saya. Jadi ada unsur kayak apa ya, Mbak? Transparan ya. Oh jadi lebih kayak Dove gitu. Iya, lebih transparan, lebih misalnya dibuat bunga-bunga putih, kelompoknya itu lebih realistik pakai yang Jepang. Pakai yang Jepang. Iya. Oh iya. Ini ya teman-teman ya. Kalau saya sebutin ya ini bros ya. Ini bros juga. Ini bros ya teman-teman, bagus banget. Dari clay kecil sekali dan ini dibuat handmade 100%. Iya, membuat kelompoknya satu persatu dirangkai jadi satu bunga, kemudian satu bunga dirangkai jadi sebuah aksesoris gitu. Jadi di sini yang kalau saya lihat ini berubah kesabaran dulu. Sabaran, bener banget. Kalau orang yang pemarah ya nggak sabaran ya. Ini bisa jadi tengah-tengah udah nggak dilanjutin. Dan harus minat Mbak ya. Ya. Memang. Jadi harus passionnya memang di sini. Betul, harus punya passion membentuk. Di sini ya, Lakukan Bu, ya? dengan senang hati, pasti hati. Oh iya. Tapi ini saya jadi penasaran nih. Ibu dulu tuh kenapa bisa tiba-tiba ini gini Bu ya, orang kalau seneng pun kan kadang-kadang harus bisa membayangkan oh bunga itu seperti ini, caranya buat seperti ini gitu ya. Ibu ada nggak basicnya dulu awal? Kenapa bisa apa ya? Visualisasi Ya. bentuk bunga. Ya. gitu. Itu kan kadang-kadang kita kayak aduh gimana ya, taunya mawar tapi kan nggak bisa kayak detail-detail part-partnya gimana gitu. Iya. Itu saya belajar cake decorating itu sangat pengaruh Pak. Oh jadi ibu dulu dasarnya cake decorating. Iya, saya SMA itu pernah kursus cake decorating flower cake ya. Ya. Jadi membuat kretas bunga-bunga itu di Bu Poli Indrawati Mulyono di Jalan Diponegoro waktu itu. Jadi udah ada basic ya teman-teman Iya, ya. belajar cake tingkat dasar sampai layer cake pengantin yang bersusun-susun Oh, itu. karena kan Lanjutan. kalau zaman dulu itu cake decorating itu rata-rata bunga. Iya, Bu, ya. betul. Beda sama sekarang yang ada binatang, ada apa di sini. Kok ini mengajarkannya otomatis kan pakai squid ya. Iya. Squid Dan itu- manual, satu-satu. Betul, Oh, diajarkan iya. gini. Kita bikin kuncup dulu. Kuncup itu bentuknya kayak segitiga.
tiga, Ya. ke atas ditarik Ya. dengan tekanan penuh ya, terus Ya. ditarik dengan kanan ringan. Kemudian kelopak yang mengelilingi kuncup itu harus ganjil 3. Ya. Oke, 3. Ya. Saya terapkan Mbak di tengah. Jadi setelah kuncup tengah ya, ini kayak gini Mbak. Setelah kuncup tengah, ini kan Ya. kelopaknya jadi 3. Ya. Ya, kemudian 3 lagi tapi lebih besar. Kemudian 5, jadi harus ganjil supaya bunganya itu tampak Lebih luas. bagus. Ya, kalau nanti bunganya kelopaknya itu genap, nanti bentuknya persegi. Kalau 4 kan persegi adiknya. Oh iya. Ini nggak kelihatan bulat ya Bu ya. Sama Lebih bentuk bagus grip ya. juga sama. Jadi nyepuit itu 5. Jadi basic ilmunya dari kayak gitu kan. betul, itu sangat ngaruh. Decorating ya? Kayak decorating. Pokoknya mengajarkan sistem Hilton dulu itu Eropa ya. Iya. Kemudian yang Korean flower beda lagi, juga memperdalam waktu itu kayak decorating. Jadi bunganya ya kisaran sama lah. Tapi memang waktu itu sudah ada Fashion di fashion di bunga. bunga ya teman-teman ya. Kalau ini beads ya. Itu beads ya, beads cuma tetap saya rangkai pakai clay juga. Oh, ciri khasnya Burus Iya, adalah clay. karena brandnya Rose Collection ya. Ya, oh Jadi iya, Rose, teman-teman ini brandnya Rose Collection ya. Jadi kalau Rose bisa bunga bisa nama saya. Oh iya ya. Iya. Oh jadi kok cocok ya Bu ya? Iya. Saya baru sadar loh kalau ada benang merahnya. Dulu itu nama saya kenapa Rose Tinigrum? Karena waktu lahir ada bunga rose warna putih, kuning dan harum sekali. Jadi Rose Tinigrum itu diambil dari situ. Rose bunga mawar, Iya. putih, kuning, harum gitu. Oh gitu. Iya, papi saya ngasih nama itu. Oh, ya ampun teman-teman dan ternyata besarnya Burus pintar Hasilnya membuat bunga bunga. mawar dari awal ya. Oh kalau ini Bu ya, ini yang ban setengah untuk belum dirangkai maksudnya. Belum dirangkai. Ya, jadi saya membuat Saya takut loh. bunganya. Bagus banget seperti ini. Bunga itu yang untuk dirangkai sudah saya kasih lubang untuk memasukkan bayarnya kalau memang mau dirangkai jadi kayak Oh lubangnya itu yang kecil ini Bu. betul. Ini kalau dimasukin wire nggak patah, nggak pecah. Enggak ya, Bu, ya? aman kuat ya. Itu jenis yang polimer. Oh, tulisan polimer ya. Iya. Ibu sering memberi kursus nggak nih? Iya, privat jadi ada sama kursus juga ya? workshop. Workshop ya, Sama kalau ada teman-teman. yang Iya. ingin ya. Workshop terakhir saya itu berapa sih? Setahun yang lalu di itu DKM, gedung DKM. Oh. Itu Edukasi di ya, ini, latihan di DKM. gerakan perempuan kreatif BPK. Oh, Iya. iya. Aduh, bener ya. Saya tuh lihat dari tadi barangnya kecil-kecil, tapi tingkat kesadaran kok. Loh, ini beda lagi Bu. Ini Beda, bukan itu. mawar, tapi topeng. Topeng Malangan. Tapi dari clay juga. Kan topeng Malangan betul, dari clay itu bapang. Ya, Bapak. Terus ini apa Bu? Jadi Sekar sekar paji. paji. Jadi sekar paji. Iya, teman-teman, jadi sekar paji. Kecil, saya takut. Oh, ini anu Bu ya. Apa itu aku juga lupa. Iya, pokoknya icon topeng Malangan ini ya. Malangan semua itu. Iya. Luar biasa ini. Tapi setahu saya sih, saya kan juga pernah kayak bagian buku clay. Iya. Itu saya kalau pada buku yang tahu tuh clay untuk dibuat kayak replika makanan. Replika makanan. Iya, jadi kayak kerupuk Bisa, kecil, bisa. sate, Bisa. apa. Itu jadi ada spesifikasi ya, Jenis spesialisasinya. claynya. Enggak untuk Oh. untuk klasternya. Jadi memang mungkin Bisa. ada yang suka ke Ada yang suka ke makanan. Iya. Ibu lebih tertarik ke bunga. Walaupun sebenarnya ke makanan juga bisa. Ke makanan juga bisa ya, Bu, ya? Karena saya bikin replika kecil itu. Ada ini ada tampaknya, terus ada daun-daun pisangnya, ketika mengelilingi bentuknya itu semua dari clay. Kemudian sampai satrinya, kemudian sampai penutupan. Dari itu semua saya potongin kotak-kotak kecil. Saya sering pakai excidio ya. itu kalau untuk kayak yang di restoran-restoran tuh kadang-kadang kan kita kayak ada Food. ramen Iya, atau apa iya, itu iya. dari clay ya? Iya dari clay, dari clay. Jenis Ada apa? claynya yang beda-beda memang. Oh jadi itu Clay yang untuk beda lagi ya? clay yang untuk replika makanan beda lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Oh, iya, iya. Tapi biasanya nggak terlalu bisa untuk maksudnya nggak butuh buat ribet-ribet gitu. Iya, karena dia untuk ukurannya lebih besar kan Bu. Betul. Nggak terlalu tipis pun bisa. Iya. Bu ini kesibukannya selain crafter, kayak Iya. ada apa lagi nih? Ngajar mbak. Oh, dosen.
teman-teman, makanya saya minta waktu itu susah sekali karena dosen, crafter, Dosen itu mbak, membatik juga ya ibu ya. dosennya cuman nggak terlalu menyita waktu sih menurut saya. Oh, Nggak tapi- ngambil basic banyak. Iya. Tapi ibu lebih banyak waktunya untuk Iya, crafter basic ya. saya di crafter ya. Terus sekarang penjualannya gimana bu? Online? Itu Offline? online Online ya. Kemana aja bu kalau sekarang saat ini? Saat ini Indonesia saja, dulu sempat sih kirim ke Malaysia, ke Iya. Taipei City, ke Kanada, ke Brunei, ke Sempat ya bu ya Hongkong, sampai ke sana. Iya. Itu dalam bentuk apa? Bros juga? Bros dan bahan clay. Bahan clay maksudnya bunga-bunga claynya, bukan bahan mintahannya. Mereka Oh. rakit sendiri di sana. Oh mereka yang rakit Iya. sendiri. Ya. Oh, terus ini bu, kalau ke depannya ibunya ibu kepingin gimana? Gurus kepingin apa nih? Pengembangan produknya kemana atau buat seperti apa Betul. nih? Ya pengembangan depan belum kepikir saya. Yang jelas ini aja masih ngejaga pesanan-pesanan aja pesanan gitu. masih ya, Bu, ya? Untuk sama ngajar-ngajar Masih terus ya ya? yang mau Jadi, privat atau workshop gitu aja. Masih sudah penuh dengan kegiatan Iya mbak. seperti itu ya Bu ya. Karena kalau ibu tahu di Indonesia ini pelaku crafter banyak atau banyak teman-teman kan punya komunitas. ada komunitasnya? Ada komunitas clay crafter ada ya? Facebook ada. Kalau saya bergabung. Bisa bergabung di Iya, sana ya? Terus kalau pada waktu itu ibu bisa dihubungi ya? Maksud saya kan di Iya. saya kalau banyak Iya. ibu bisa dihubungi itu apakah ibu lolos nominasi atau seperti apa? Entah ya Pak, saya kurang tahu. Mungkin ketika tahun 2010 itu cukup banyak memang yang bikin clay. Jadi saya bersama orang itu yang terpilih untuk jadi clay crafter, clay artisnya Vimo. Oh itu yang Vimo tahun 2013. Jadi Burus ini adalah salah satu clay artist yang terpilih Clay artist. mewakili Vimo ya? Jerman? Ya Jerman. Oh, Ya. jadi Burus ini termasuk dari terdaftar Vimo ya? namanya. Clay artist Indonesia ya? Iya. Dan dari 5 orang itu semua memiliki spesifikasi masing-masing atau Betul, gimana? memiliki spesifik masing-masing. Ada yang di boneka, Kak Odelia, kemudian saya di bunga-bunganya. Itu yang di Malang 2, dari 5 itu yang di Malang 2, yang 3 di Jakarta. Oh, yang 3 di Iya, Jakarta? Betul. Burus, ini Iya. untuk terakhir ya, Iya. teman-teman pasti pengen tahu nih, kunci sukses dari Burus apa nih? Konsistensi, Mbak. Konsistensi ya? Iya, Konsistensi, betul. pantang menyerah. Pantang menyerah. Pernah nggak jatuh di Pernah Mbak, itu ketika saya melahirkan anak terakhir itu di tahun 2013. Kan saya fokusnya jadi ke anak ya. Otomatis promo kurang, kemudian waktu saya banyak untuk anak, akhirnya banyak pesanan terpending. Jadi nggak kurang konsisten kan Konsisten, akhirnya ya. iya. Ya. Akhirnya saya anak sudah mulai besar, Turun. saya Konsisten lagi ya. Iya, Jadi- aktif promo, Iya. kemudian aktif memberi khusus. akhirnya naik lagi ya Bu ya. Jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman, kunci sukses dari Burus adalah konsistensi, tidak gampang menyerah, maka akhirnya nanti kesuksesan itu pasti akan menghampiri kita di saat kita tidak menyerah ya Bu ya. Kesempatan akan datang di saat kita siap ya. Inovasi juga ya Mbak ya. Inovasi terus ya Bu ya. Jadi tadi saya lihat pakai clay Jepang, kemudian pakai clay Jerman. Iya. Inovasi terus. Iya, jadi konsistensi dan inovasi teman-teman.